Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi dalam sebuah perkumpulan atau majelis yang semoga diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah pertemuan yang kedua setelah kita membahas pada pertemuan lalu tentang mengenal tentang surah Al-Mulk, ya. Sebagaimana kami jelaskan pada pertemuan lalu bahwa surah Al-Mulk ini adalah surah yang kalau kita baca setiap hari insya Allah akan menjadi pelindung kita dari azab kubur. Ya, makanya para ulama memberikan nama surah ini selain surah Al-Mulk, surah Mulk adalah surah Al-Waqiyah atau penjaga atau Al-Munjiyah atau penyelamat. Karena surah Al-Mulk ini bisa menjaga dan menyelamatkan kita dari azab kubur. Bagi kita yang rutin membacanya setiap hari insya Allah. Surah Al-Mulk ini berbicara tentang kerajaan Allah. Nama Al-Mulk ini juga berarti adalah kerajaan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa besar dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kerajaannya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang pada kekuasaannya lah, pada genggamannya lah seluruh kerajaan-kerajaan. Ya, jadi semua kerajaan yang ada di bumi ataupun di langit semuanya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari segala makhluknya, tidak membutuhkan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri tanpa butuh kepada makhluknya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita. Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kita. Allah yang memuliakan kita dan yang bisa menghinakan kita. Bisa menjadikan kita kaya, bisa menjadikan kita miskin. Allah bisa jadi memberi, Allah juga bisa jadi menahan. Nah, artinya ini adalah penanaman tauhid pada kita semuanya. Ya, semua musibah yang kita alami itu tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesulitan semua yang dialami oleh kita atau sakit yang menimpa kita, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semuanya bisa terselesaikan. Nah, inilah kandungan tauhid dari surah Al-Mulk, di antaranya adalah agar kita mengembalikan, menyerahkan, mempasrahkan semua urusan kita, permasalahan kita, baik di dunia ataupun di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kedua,
Allah juga membicarakan alladzi khalaqal mauta. Ya, Allah lah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan menciptakan kehidupan. Ya, Allah yang menjadikan orang mati, Allah juga yang menjadikan orang hidup. Ya, untuk apa Allah menciptakan kehidupan ini di dunia ini? Liyabluwakum. Tujuan utamanya ya, apakah agar kita makan, agar kita minum, agar kita bekerja. Ingat, tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dunia ini hidup di atas bumi ini adalah liyabluwakum, agar Allah menguji kita semuanya. Ya, jadi dunia ini adalah panggung ujian, ya, panggung ujian kita, kelas ujian, meja ujian. Siapa yang paling baik amal perbuatannya? Ayyukum ahsanu amala. Ya, para ulama kemudian menafsirkan ayyukum ahsanu amala itu siapa? Ada yang mengatakan ayyukum akhlasu amala. Siapa yang paling ikhlas dalam beramalnya? Ya, ada yang mengatakan ahsanu amala adalah ahsanu aqla. Siapa yang paling baik dan paling sempurna akalnya? Ya, artinya apa? Orang yang berakal, orang yang paling cerdas dikatakan oleh Rasulullah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan menyiapkan perbekalannya untuk kehidupan setelah mati. Nah, itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukan yang profesor atau yang bertitel banyak di belakang namanya, bukan. Orang yang paling paham dengan kehidupan ini, yang paling takut kepada Allah, yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Kebalikannya, orang yang tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, justru malah mengikuti hawa nafsunya, itu adalah orang yang bodoh. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berikutnya kita akan melanjutkan tafsir Al-Mulk ya dari kitab Marah Labid atau tafsir Munir karangan Asy-Syaikh An-Nawawi. Ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawat. Ya, ayat ketiga dari surah Al-Mulk. Yang punya Al-Qur'an bisa dilihat Al-Qur'annya. Kalau tidak bisa lihat di layar Zoom masing-masing. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, alladzi khalaqa. Allah yang telah menciptakan sab'a samawatin, 7 langit-langit. Ya, 7 lapis langit. Tibaqan, dan penciptaannya dan langit itu berlapis-lapis. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita semuanya di antara kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah. Ya, dan tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan langit yang begitu besar, ya. Langit yang begitu luas. Allah ciptakan ada di atas kita semuanya yang bisa kita lihat. Ya, memang Allah belum bisa kita lihat dengan mata kepala kita di dunia ini. Insya Allah nanti kita akan melihatnya di surga. Ya. Nah, di dunia ini Allah hanya memperlihatkan ciptaan-ciptaannya, ya, agar kita merenung. Tujuannya adalah apa? Agar kita merenung, agar kita berpikir bahwa ciptaan yang besar itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Allah menciptakan langit yang begitu besar dan berlapis-lapis 7 lapis. Nggak mungkin.
Kalau Allah bisa menciptakan itu semuanya namun tidak bisa menyelesaikan masalah kita, ya. Nah, jadi kita kembalikan kepada Allah nih kalau kita punya masalah apapun, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah apapun, jangan pernah khawatir selagi kita masih baik-baik aja dengan Allah. Ya, kalau kita masih baik-baik aja dengan Allah, jangan pernah khawatir. Nah, yang khawatir adalah ketika kita tidak baik-baik dengan Allah, hubungan kita dengan Allah tidak baik, ya. Sholat ditinggalkan, ya, Al-Quran tidak dibaca, kemudian perintah-perintah ditinggalkan, larangan-larangan dilakukan. Nah, ini berarti hubungan kita dengan Allah tidak baik. Ah, hati-hatilah ketika itu. Berarti kita bermasalah dengan zat yang paling agung, paling besar. Ya, sama ketika kita bermasalah dengan mohon maaf mungkin dengan polisi saja. Dengan polisi saja kita mungkin gemetar, bermasalah, ya. Karena polisi punya wewenang, punya kuasa, kita sudah ketakutan luar biasa. Ya, bisa jadi masuk penjara, biasa jadi dihukum, didenda dan sebagainya. Nah, tapi ada orang-orang yang bermasalah dengan Allah tapi tidak pernah takut. Nah, ini ya karena hatinya sudah sangat tertutup dengan kesibukan-kesibukan, kesibukan dunia atau hawa nafsu seperti itu. Ai mutabiqatan ba'duha fauqa ba'din. Ya, Allah jadikan langit itu berlapis-lapis. Ya, jarak antara satu langit dengan langit berikutnya memang kita tidak tahu, tapi Allah jadikan berlapis-lapis sampai tujuh lapis. Wa hakadha was sama'ud dunya muhitatun bil ardi ihatata qashril baydati min jami'il jawanib. Nah, di sini Asy-Syaikh An-Nawawi menjelaskan bahwa langit yang ada di atas kepala kita, yaitu bentuknya itu seperti telur yang melapisi ya kulit telur, maaf, kulit telur yang melapisi telur itu isinya. Jadi langit sebenarnya itu bulat ya, sebagaimana bumi bulat ya. Jadi langit itu apa yang ada di atas kepala kita dan bentuknya tidak lurus, tidak apa datar ya. Beliau mengatakan bentuknya itu mengitari bumi seperti halnya telur ya memiliki cangkang kulit itu yang meliputi isi telurnya itu. Nah, kemudian langit yang paling paling dekat dengan kita itu adalah sama udunya, namanya langit dunia. Min jami'il jawanib dari segala arah ya. Jadi sebagaimana bumi itu bulat, maka langitnya juga mengitari, bentuknya bulat seperti bumi. Wasaniyatu muhitatun bisama'id dunya. Langit kedua meliputi langit dunia. Ya, kemudian langit ketiga juga sama terus sampai paling paling atas. Wa hakadza ila an yakuna al-arsyu muhitan bil kul sampai paling atas arsy ya yang meliputi segalanya. Nah, ini begitu besar ya. Begitu besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ma tara ayyuhal mukhatabu fi khalqir rahman lis samawati wa li ghairiha min tafawutin ay min adami tanasubin. Ciptaan Allah yang sangat besar itu, yang sangat rapi itu, ya. Kalau kita lihat tidak ada cacatnya sedikit pun. Tafawut, ya, tidak ada cacat, tidak ada ketidakseimbangan. Semuanya diciptakan oleh Allah dalam kondisi seimbang. Matahari berputar, ya. Kemudian planet-planet berputar mengitari matahari. Itu memiliki poros-porosnya. Ya, ilmu pengetahuan sudah membuktikan ternyata planet-planet yang mereka itu mengitari matahari itu memiliki jalur-jalurnya masing-masing sehingga antar satu planet dengan planet yang lainnya tidak bertabrakan. Ini. Ya, matahari pun demikian. Matahari menyinari semua planet-planetnya itu berputar. Itu pun dengan porosnya masing-masing sehingga tidak terjadi
tabrakan. Bahkan dijelaskan di dalam apa ilmu pengetahuan bahwa seandainya perputarannya itu terlambat sedikit pun, seumpama terlambat 1 menit atau kecepatan 1 menit, itu bisa terjadi bencana yang sangat luar biasa. Bisa terjadi tabrakan kah atau terjadi apa, hal-hal yang besar. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan semuanya ada pada tempatnya, ada pada kontrolnya Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjadi tabrakan atau bencana seperti itu. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah makhluk yang sangat besar yang berjalan dengan sangat teratur dan sangat rapi, tidak ada cacat sedikit pun. Kalau Allah mampu menciptakan hal yang begitu besar seperti itu, tentu mampu, sangat mampu sekali untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita, problem-problem kehidupan kita. Maka kuncinya adalah mintalah kepada zat yang paling berkuasa. Ini. Qara'a Hamzatu wal Kisai min tafawutin. Nah, ini ada qiraat lain nih. Bitasydidil wawi. Nah, kita kalau baca Al-Qur'an itu kan pakai qiraat Hafs an Asim. Dan ini adalah qiraat ya atau qiraat bisa dikatakan madhab gitu ya. Madhab dalam membaca Al-Qur'an itu ada banyak ya. Ada sekitar 7 madhab, bahkan ada yang menambahkan sampai 10 atau 12. Sebagaimana madhab fikih ada 4. Nah, dalam kiroat baca Al-Quran itu ternyata ada aliran-aliran ya, dan aliran-aliran tersebut diakui oleh para ulama tidak sesat ya. Nah, cuma yang banyak tersebar di dunia adalah kiroat Hafs an Asim ya, yang banyak dipakai oleh umat muslim di dunia. Kalau di Afrika itu ya kebanyakan menggunakan kiroat warosh. Dan kiroat warosh inilah yang dipakai oleh Imam Syafi'i juga. Nah, kalau kiroat Hafs an Asim bacanya adalah min tafawud. Ya, fa-nya panjang. Tapi kalau kiroat lain, kiroat Hamzah dan Kisai membacanya min tafawud. Pakai tasdid seperti itu. Min tafawud. Farji' maka kembalilah farji' al-basara penglihatan. Artinya ulangilah penglihatanmu coba pandang lagi kepada ciptaan Allah itu, langit yang maha besar. Ya, kita karena setiap hari melihat langit ya memandang langit seperti biasa-biasa saja ya. Makanya terkadang itu sesuatu yang sudah terbiasa itu justru kita itu menjadi tidak sensitif gitu ya. Orang yang baru datang ke Masjidil Haram biasanya itu ingin setiap saatnya ada di Masjidil Haram karena tidak mau melewatkan kesempatan yang besar ini gitu ya. Namun orang yang tinggalnya di Masjidil Haram atau di dekat Masjidil Haram ya, rumahnya di samping Masjidil Haram, terkadang malah tidak sensitif ya. Terkadang malah dia lebih sibuk dengan yang lain daripada sibuk beribadah di Masjidil Haram. Karena apa? Karena sudah terbiasa gitu. Ya, nah ini memang kalau kita merasakan seperti itu perlu kita itu untuk memperbarui hati kita agar timbul kangen lagi kepada Masjidil Haram kalau dalam kondisi seperti itu. Begitu pula ya, kita setiap hari melihat langit. Padahal langit adalah sesuatu yang sangat besar. Setiap hari melihat matahari, setiap hari melihat bulan, ya, besar sekali di langit sana. Nah, karena setiap hari kita melihatnya sehingga otak kita tidak kita gunakan untuk merenung itu semuanya. Tapi coba kita merenung, ya Allah, betapa besar langit, ya, langit yang tidak ada tiangnya bisa berdiri sendiri, dia apa bisa mengambang di atas udara. Siapa yang menahan langit tersebut sehingga tidak jatuh ke bumi? Tidak lain adalah Allah gitu. Allah kemudian ciptakan matahari yang begitu besar, itu seperti listrik raksasa yang menyinari seluruh bumi ya.
tidak ada apa namanya, saklarnya, tidak ada apa, itu bisa nyala sendiri. Ya, kemudian kalau, pagi muncul, kemudian kalau, maghrib terbenam, itu semuanya tidak mungkin berjalan sendiri kecuali ada yang menggerakkan, ada yang mengontrolnya. Nah, itu kita perlu itu dalam kehidupan sehari-hari untuk berpikir dan berpikir itu adalah ibadah. Makanya Al-Qur'an sering mengatakan afala taqilun, afala tatadabbarun. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak merenung? Jadi di antara ibadah yang banyak ditinggalkan oleh manusia, ya, yang ditinggalkan oleh kita adalah ibadah berpikir atau merenung terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Allah menciptakan kita. Kenapa kok gigi itu tidak tumbuh terus seperti rambut? Kalau rambut tumbuh terus setiap bulan atau 2 bulan kita cukur. Tapi gigi nggak pernah tumbuh sampai sepanjang rambut. Kalau tumbuh ya paling segini, paling tidak sampai apa namanya, tidak sepanjang rambut. Nah, itu adalah Masya Allah. Tidak lain adalah Allah yang mengatur. Allah ciptakan kemudian hidung yang lubangnya ke bawah tidak ke atas. Kalau lubangnya ke atas, kalau hujan bisa banjir. Tapi Allah ciptakan lubangnya ke bawah. Masya Allah. Semua yang ada pada diri kita pun bisa diambil pelajaran. Ya, tapi syaratnya apa? Kita harus ada waktu dari kehidupan kita untuk berpikir terhadap atau merenung ya terhadap kemahabesaran ciptaan Allah. Nah, dengan begitu nanti akan semakin menjadikan kita itu semakin yakin, semakin beriman kepada Allah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan farji', maka ulangilah al-basara, pemandangan atau penglihatan. Ya, coba lihat lagi. Jadi ketika kita ingin mencapai ya sehingga mencapai kemahabesaran Allah, menyadarkan diri betapa besarnya ciptaan Allah. Langit yang ada di atas kita itu bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang besar sekali ya. Kemudian lautan yang begitu luas, sesuatu yang besar, gunung yang begitu tinggi. Nah, terkadang kita tidak sensitif. Bagaimana cara menjadikan hati kita sensitif dengan seluruh ciptaan Allah sehingga kita bisa mengambil pelajaran? Maka perlu diulang-ulang. Kita memikirkan itu semuanya. Coba diulang. Besar sekali ini, besar. Coba siapa yang bisa membuat seperti ini? Nah, hal taro hal taro, apakah kamu melihat fiha di dalamnya min futur berupa futur. Futur itu cacat. Ya, ada nggak yang retak? Langit yang Allah ciptakan ini ada nggak kekurangannya? Ada nggak kecacatannya? Nah, ini. Sehingga kalau cacat bisa jadi benda-benda langit luar angkasa bisa masuk ke bumi dan bisa menghancurkan bumi. Tetapi dengan langit itulah ya sebagai tameng sehingga benda-benda luar angkasa tidak bisa menabrak bumi kita ini. Ai syukukin wa uyubin. Tidak ada syukuk. Syukuk itu retak atau pecah. Langitnya tidak pecah. Wa uyub dan tidak ada aib, tidak ada cacat. Summarji'u. Kemudian disuruh ulangi lagi. Kembali lagi. Al-basara karratain. 2 kali lagi silakan. Eh, artinya ketika kita ingin ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan pelajaran, tidak cukup kita itu membaca sekali. Tidak cukup kita memikirkan sekali. Tidak cukup kita mengulang sekali, tapi diulang-ulang terus, ya. Belajar itu harus diulang-ulang terus. Bahkan dulu para ulama kita, ya, mereka membaca kitab itu bisa sampai ratusan kali, sampai puluhan puluhan kali itu. Karena biasanya bacaan yang pertama itu baru berapa persen saja yang kita dapatkan dari buku. Nah, bacaan kedua terkadang malah lebih lebih bermanfaat daripada bacaan yang pertama. Makanya ada ulama yang mengatakan lebih baik membaca satu buku tapi 3 kali daripada membaca 3 buku tapi sekali saja.
Itu. Kenapa? Karena membaca buku satu kali, 3 kali tapi satu buku, itu bisa jadi itu, eee, bacaan itu melekat di kepala kita, masuk ke dalam hati hati kita. Nah, ini. Makanya di sini Al-Qur'an menyuruh kita untuk mengulang-ulang, ya, summarji' al-basara karratain. Kemudian ulangi lagi, murojaah lagi. Murojaah itu kan mengulang-ulang. Nah, rojaah itu artinya mengulang atau kembali lagi, ya. Irji al-basara ilal aib, ya. Kata para ulama, at-takrar yu'allimus syatar, ya. At-takrar mengulang-ulang itu bisa menjadikan orang pintar, asyator, orang yang pintar itu. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang pintar, yang ada adalah orang yang biasa mengulang-ulang, orang yang sudah terlatih, ya. Orang terlatih itu kan diulang-ulang terus, ya. Orang pemain bulu tangkis itu kadang gerakannya satu aja, gerakannya, apa namanya, apa itu gerakan, backhand backhand terus aja kayak gitu terus. Kenapa diulang-ulang? Karena ternyata ketika mengulang-ulang ini tangan itu bisa menghafal. Jadi ketika ada cemesan yang kecepatannya itu, ya, berapa ratus kilometer per jam, itu otak itu tidak bisa berpikir, tapi tangan bisa langsung refleks membalas cemesan tersebut. Nah, sehingga, terkadang latihan dari para atlet itu seperti itu aja. Atlet apa, bulu tangkis, mau backhand atau latihan nyemes-nyemes terus seperti itu. Nah, itulah rahasia dari mengulang-ulang. Irji al-basara ilal aib. Coba kembali ilas sama raja'atan ba'da raja'atin wa in kasurat. Terus ulang-ulang terus kita perenungan kita kepada seluruh ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Ambil pelajaran. Setiap hari mungkin kita mendengar berita orang meninggal. Ah, itu harusnya kita itu mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari semua kejadian yang kita lihat, kita atau yang kita alami langsung. Harus ada hikmahnya. Yang qalib ilaikal basaru. Ya, yang qalib maka kembalilah ilaika kepadamu al-basaru penglihatan khasian ay ba'idan min isabati ma iltamasahu minal aib. Ya, kalau kita ulang-ulang terus terhadap ciptaan Allah, langit yang begitu besar, pasti pasti tidak akan kalian dapatkan cacat sekecil apapun. Tidak akan kalian dapatkan pecah atau, retak yang ada di langit, ya. Artinya ciptaan Allah maha maha dahsyat, maha sempurna yang menunjukkan bahwa penciptanya pun adalah maha maha sempurna dan maha kuasa. Wa huwa hasir, wa huwa dan dia hasir, orang yang mengulang-ulang tadi, mengulang-ulang mencoba melihat kekurangan ciptaan Allah, pasti akan hasir itu apa? Akan capek, ya, akan bosan. Ya walaupun ya dia bosan, maksudnya bosan begini, dia dia sampai capek pun melihat di mana celah Allah, tidak akan mendapatkan celah atau mendapatkan, cacat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, kalau ciptaan manusia mungkin bisa kita melihat mobil. Mobil Allah, diciptakan oleh manusia. Mungkin orang bisa melihat cacatnya, oh ini kurang ini, oh ini kurang itu, ya. Atau, orang menulis buku, mungkin ada cacatnya ya. Makanya, buku itu ada revisi, revisi pertama, revisi kedua dan seterusnya. Tapi kalau ciptaan Allah tidak ada. Allah menciptakan, apa apa namanya, kemudian firman Allah juga tidak ada. Al-Quran tidak ada cacatnya. Makanya tidak ada pernah kita mendengar Al-Quran revisi pertama, revisi kedua, revisi ketiga. Tidak ada. Semuanya sempurna. Karena kalamullah. Walaqad zayyana
as-samaa ad-dunya, dan sungguh zayyana, walaqad, dan sungguh zayyana, kami telah menghiasi, ya, zina, kami telah menghiasi as-sama ad-dunya, langit dunia, ya, langit yang ada di atas kita, yang paling dekat dengan bumi, lapisan yang pertama, ai al-qurba minan nas, yaitu yang paling dekat dari manusia, bimasabih, dengan lampu-lampu, misbah, misbah itu lampu, jamaknya masabih, ai bil kawakib, bi kawakib mudiatin bil laili atas suraj, ya. Allah jadikan hiasan di langit-langit itu berupa lampu-lampu yang bersinar ketika malam, seperti bersinarnya lampu-lampu. Nah, lampu-lampu itu maksudnya adalah planet-planet dan bintang-bintang. Ya, kalau kita masuk ke malam hari itu kan kita lihat ada bintang-bintang, ya, yang berkelip-kelip, ada yang cerah, ada yang redup. Nah, itu ibarat hiasan, ya. Allah jadikan langit itu dengan hiasan-hiasan itu semuanya. Ya, kalau di perkotaan mungkin kita tidak melihat dengan jelas, apalagi dalam kondisi mendung, ya. Tapi kalau kita di pedesaan, di pegunungan atau di laut, itu akan terlihat dengan jelas, ya, bintang-bintang atau planet-planet di langit sana yang indah sekali. Ini selain sebagai hiasan juga Allah jadikan sebagai petunjuk, ya, petunjuk bagi orang-orang yang tersesat, ya, sehingga dia tahu mana arah barat, arah timur, utara, selatan, ya, dengan melihat bintang-bintang yang ada di langit. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya, ini. Dan kami jadikan bintang-bintang tadi, wa ja'alnaha, kami jadikan bintang dan planet-planet tadi rujuman, sebagai peluru, ya, sebagai peluru lisyayatin, untuk setan-setan. Ai ja'alna al-kawakiba rajma a'daikum binqidadis syuhub al-muqtabisah min naril kawakib idza aradu istiraqas sam'i. Nah, jadi selain bintang-bintang itu sebagai hiasan yang ada di langit yang Allah jadikan, bintang-bintang itu juga sebagai peluru untuk setan-setan yang mau mencari kabar dari langit, ya. Jadi dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, ya, para setan-setan, para iblis-iblis, ya, jin-jin itu bisa naik ke langit ke sana dan bisa mencuri kabar-kabar, berita-berita gaib, ya. Seumpama ini si fulan 1 tahun ke depan dia akan menjadi presiden, ya, atau nanti 40 tahun ke depan akan menjadi presiden, atau ya, ini nanti 30 tahun ke depan akan menikah dengan ini. Nah, itu semuanya sudah ada tercatat, ya, di langit beritanya. Nah, dulu para setan, para jin bisa mencuri kabar-kabar tersebut, bisa nguping, ya. Nah, namun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan atau diutus, saya lupa dilahirkan atau diutus itu, ya. Kemudian Allah jadikan para setan-setan ini tidak bisa mencuri kabar-kabar itu. Sekali mau mencuri, pasti nanti Allah akan menembak atau melemparkan bintang-bintang itu yang berupa api seperti meteor, ya, yang panas, api yang akan mengejar setan itu sehingga mereka akan hangus terbakar, seperti itu. Setan-setan itu akan hangus terbakar. Sehingga dahulu itu dukun-dukun yang bekerja sama dengan setan itu bisa mengetahui kabar-kabar gaib, ya, nanti akan jatuh pesawat tahun
besok nanti akan terjadi gempa di daerah ini bulan ini ah. Itu dulu itu dukun-dukun bisa. Kenapa? Karena mereka mendapat kabar dari setan-setan yang bekerja sama dengan mereka para dukun-dukun paranormal sehingga mereka bisa meramal. Nah, adapun sekarang tidak bisa. Ya, sekarang tidak bisa. Kalaupun mau mencuri kabar, kabarnya itu eh, sangat-sangat bercampur dengan kedustaan ya. Seperti itu. Nah, makanya dulu itu pernah ya sebelum Rasulullah itu dilahirkan atau sebelum para setan-setan ini ketika masih bisa mencuri kabar dari langit, ada dukun yang meramal bahwa nanti Muawiyah itu akan menjadi raja Arab. Ya, Muawiyah akan menjadi raja raja Arab. Nah, kemudian karena ketika itu setan-setan masih bisa mencuri kabar, maka dukun itu benar perkataannya dan terbukti ya setelah beberapa puluh tahun berikutnya benar Muawiyah ini menjadi khalifah ya menjadi raja menggantikan khalifah Hussein ketika itu. Nah, benar terjadi. Nah, karena ketika itu memang masih bisa setan-setan mencuri kabar dari langit. Wa a'tadana dan kami siapkan lahum bagi mereka bagi setan-setan itu fil akhirati di akhirat atau di neraka sana azab as-sa'ir yaitu azab as-sa'ir azab neraka sa'ir ya ai ba'dal ihraq fid dunya bisyuhub ya setelah dibakar di dunia dengan api meteor tadi yang dilemparkan kepada mereka para setan-setan yang mau mencuri kabar dari langit. Masya Allah. Sudah dibakar di dunia, di akhirat pun juga dibakar. Mereka para setan. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam. Walilladzina dan bagi orang-orang yang kafaru kafir. Dan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari birabbihim dengan Tuhan mereka minasyayatin dari setan-setan ya wa ghairihim dan selain mereka ya adzabas sa'ir adzabu jahannam maaf adzabu jahannam azab jahannam nah ini akibat bagi orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana setan setelah Allah menjelaskan tentang kerajaannya yang begitu besar, begitu dahsyat dan maha kuasanya. Kemudian Allah menjelaskan setan-setan, setan-setan yang suka mencuri kabar dari langit dan setan-setan ini adalah makhluk Allah yang mengingkari terhadap Allah, ya, yang kafir atau durhaka kepada Allah. Walaupun sebenarnya setan itu dahulunya adalah orang yang paling beriman dan paling taat kepada Allah. Namun karena kesombongannya, karena irinya kepada Nabi Adam, akhirnya setan durhaka kepada Allah. Ya, nah akhirnya mereka mengajak manusia-manusia untuk ingkar kepada Allah. Nah, di antara bentuk mengingkarannya para manusia ini adalah tidak mau mengakui Allah sebagai pencipta mereka. Tidak mau mengakui Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Allah lah yang berkuasa terhadap alam semesta ini. Nah ini. Jadi ketika kita tidak mau merenung, tidak mau bertadabbur terhadap ciptaan Allah, baik merenung terhadap alam semesta atau merenung terhadap kitab suci Al-Qur'an yang Allah ciptakan, termasuk juga mempelajari agama ini. Nah, ini cenderung orang mudah untuk digoyahkan imannya, ya. Orang-orang yang pengetahuan agama, wawasan agama, ilmu tentang agama ini itu tipis, lemah, cetek, itu sangat mudah sekali digoyahkan imannya, ya. Jangankan yang lemah ya pemahaman agamanya, yang
yang sudah mungkin sudah profesor, sudah doktor pun ada yang mereka itu murtad, yang keluar dari agama itu. Apalagi yang kalau orang-orang yang masih masih tipis sekali tidak mau mempelajari Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah atau keterangan-keterangan dari para ulama. Nah, inilah yang menjadikan orang nanti akan mengingkari Allah dan naudzubillah termasuk orang-orang yang mendapatkan azabu jahannam. Ini ya teguran bagi orang-orang yang mengingkari Allah, dan mengingkari Allah itu pasti ada sebab musababnya. Di antaranya adalah tidak mengenal Allah. Karena dia tidak mengenal Allah, maka ilmu di sini ilmu sangat dibutuhkan sekali. Belajar sangat dibutuhkan sekali. Itu menanamkan akidah, menanamkan ilmu kepada diri kita pribadi dan juga kepada anak keturunan kita. Wa quri'a bin nasbi, bisa dibaca nasab, azab jahannam ala annahu adfun ala azabis sa'ir kama anna lilladzina adfun ala lahum fahuwa adful mufradi ala al-mufrad wa ala hadha fal waqfu ala sa'ir jaizun. Wa in quri'a adzabu jahannam birraf'i kama huwa qira'atul jumhur fal waqfu ala sa'ir tamun, ya. Jadi ini bentuk pembacaan atau cara membaca kalimat adzaba jahannam dan adzabu sa'ir. Adzabu jahannam atau adzaba jahannam. Bisa dibaca ba, bisa dibaca bu, ya. Dua-duanya betul, ya. Tetapi sesuai dengan qiraatnya, ya. Kalau kita sudah membaca adzabu ya sudah ikut aja dibaca adzabu, ya. Ya yang paling selamat ya kita lihat mushaf yang atau mushaf Al-Qur'an yang ada di tangan kita itu sama semuanya, ya, karena satu qiraat yaitu qiraat Hafs an Asim. Wa bi'sal masir, wa bi'sa, dan seburuk-buruknya al-masir, tempat kembali, ya. Yaitu apa? Jahannam. Jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Idza ulqu fiha, apabila mereka dilempar, ya, orang-orang kafir, ai al-kufar, apabila mereka dilempar fiha, ke dalam neraka, sami'u laha, maka mereka mendengar, ya, laha aili jahannama syahiqan sautan ka sautil himar, ada suara jeritan yang sangat keras seperti suara keledai, ya. Nah, entah seperti apa di neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan pendekatan pemahaman tentang kondisi neraka, ya. Itu ada suara menjerit yang sangat keras seperti suara keledai. Ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah ke Arab atau pernah ke Mesir. Ya, dulu saya di Mesir itu keledai itu banyak sekali. Ya, dan suaranya itu sangat melengking sekali, ya. Suaranya sangat keras sekali, membuat telinga itu sakit kalau kita mendengarnya. Nah, itulah perumpamaan orang yang disiksa di neraka jahanam. Menjerit dengan sangat-sangat keras sekali seperti itu. Walaupun mungkin ini hanya pendekatan makna saja. Mungkin faktanya sesuai dengan realitanya mungkin lebih keras dari itu, ya, orang yang diazab gitu. Sautan ka sautil himar, suara seperti keledai yang menjerit. Wahya tafur ay wal halu anna jahannam taghli bihim ghalayanal murjil bima fihi, ya. Seperti, ya, karena apa? Karena orang-orang yang ada di neraka jahanam itu digodok, ya, digodok seperti mereka itu digodok di air yang mendidih. Takatu tamayyazu minal ghaid ay taqrubu jahannamu tatafarraqu min syiddatil ghadab 'alal kuffar. Bahkan hampir neraka ini
neraka jahanam ini pecah ya karena saking marahnya kepada orang-orang kafir. Karena marahnya kepada orang kafir terus membakar orang kafir. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa neraka itu dipanaskan selama 1000 tahun sampai menjadi sangat merah ya. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sampai menjadi sangat hitam. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sampai menjadi sangat sangat putih. Nah, ini. Jadi sangat panas sekali dengan perbandingan ya api dunia. Api dunia saja kalau kita Masya Allah terkena api dunia itu panasnya minta ampun ya. Apalagi api neraka. Semoga Allah selamatkan. Wa quri'a syadan tatamayyazu 'alal asli. Ya. Ada qiraat yang syad dibacanya bukan tamayyazu. Takadu tamayyazu minal ghaid. Ya, kita kan bacanya tamayyazu. Ada qiraah atau aliran bacaan yang bacanya tatamayyazu. Nah, karena memang dari kata tamayyaza yatamayyazu ya. Ada taknya di situ ada dua tak ya. Karena memang fiil mudhari maka butuh ada huruf mudharaah, ada tak tatamayyazu. Nah, namun ini qiraah yang syadz ya. Kullama ulqiya fiha ay jama'atun minal kafarah. Setiap kali ada satu kelompok orang kafir yang dilemparkan ke dalam neraka, sa'alahum khazanatuha. Sa'alahum maka bertanya kepada mereka, siapa khazanatuha? Para penjaganya. Ya, setiap kali mau dilemparkan, oh, kelompok pertama, kelompok kedua, itu fauj ya. Al-faujul awal, kelompok pertama dilemparkan. Nah, setiap kali mau dilemparkan, penjaga neraka itu bertanya, sa'alahum khazanah. Khazanah itu penjaga-penjaga. Bertanya, datang kelompok pertama, datang kelompok kedua. Setiap kali datang, para penjaganya tanya, alam yahtikum nadhir. Orang-orang kafir, kalian masuk ke neraka, apa kalian di dunia itu tidak pernah dikasih peringatan? Ya. Apa kalian di dunia itu tidak pernah didatangi seorang nabi, seorang rasul, membawa kitab suci, ya, bahwa kalian nanti di akhirat ya bisa jadi masuk neraka kalau di dunia tidak beriman kepada Allah. Nah, apa kalian di dunia itu tidak pernah dikasih peringatan? Tidak pernah datang kepada kalian seorang rasul atau seorang nabi. Nah, itu. Ini pertanyaan seperti ini sebenarnya pertanyaan untuk menghinakan kepada mereka, ya. Untuk membuat mereka makin menyesal gitu. Jadi ya pasti ya yang namanya penyesalan itu di akhir. Kalau di depan namanya pendaftaran katanya. Makanya jangan sampai kita itu menyesal. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan di dunia, masih memberikan umur, masih memberikan kesehatan, maka beramal soleh. Beramal solehlah kita sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang amal soleh yang kita kumpulkan tidak akan sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun yang kita cari adalah ridho dan ampunan dari Allah. Ya, ketika Allah ridho kepada kita, maka Allah akan memberikan semua yang kita minta. Surga, oh sangat mudah sekali. Bidadari, apalagi bidadari, mudah sekali. Kenikmatan di akhirat semuanya akan Allah berikan kalau Allah ridho kepada kita. Nah, bagaimana cara mendapatkan ridhonya Allah? Ya, sama ketika kita ingin mendapatkan ridho seseorang, bagaimana caranya? Kita ingin mendapatkan ridho orang tua, bagaimana caranya? Nah, perlakukanlah orang tua kita dengan baik sehingga orang tua kita senang kepada kita, orang tua kita ridho kepada kita. Nah, seperti itulah perlakukanlah Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, ketika Allah menyuruh, ketika Allah memanggil, ketika Allah memerintah, maka bersegeralah ya. Sama seperti ketika orang tua kita nyuruh, kita menunda-nunda,
pasti orang tua dongkol, orang tua tuh gemes mungkin kepada kita. Nah, mungkin Allah juga seperti itu ketika kita diperintah tapi kita nunda-nunda, nanti dulu apa namanya, istirahat dulu, renggang-renggang apa loyo leyeh-leyeh dulu ya. Padahal waktu sholat sudah mau habis tapi masih ditunda-tunda saja padahal tidak ada kesibukan apa-apa. Nah, ini jangan sampai kemudian Allah itu gemes atau apa namanya? Gemes sama kita. Jadikanlah Allah ridho, senang melihat kita itu Masya Allah walaupun dalam kondisi sakit tetapi berusaha untuk bangun malam, walaupun dalam kondisi susah tapi berusaha untuk berinfak, bersedekah, walaupun nah itu yang menjadikan Allah itu tersenyum kepada kita. Nah, ini bagaimana caranya di dunia ini bisa kita lakukan agar mendapatkan ridhonya Allah sehingga tidak datang penyesalan di hari kemudian. Alam ya'tikum nazir. Alam tidakkah ya'tikum datang kepada kalian nazir seorang pemberi peringatan. Ini setiap kali ada kelompok orang-orang kafir mau dimasukkan ke neraka atau orang-orang pendosa mau dimasukkan ke neraka, malaikatnya selalu tanya seperti itu dengan tujuan untuk menambah penyesalan mereka orang-orang kafir. Yatlu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah belum datang kepada kalian seorang pemberi peringatan yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian, membacakan Al-Qur'an ini. Ya, makanya belajar Al-Qur'an ini wajib. Belajar membacanya, belajar memahaminya, dan yang lebih wajib lagi adalah mengambil pelajaran-pelajarannya itu. Mengambil nilai-nilai Al-Qur'an, ya. Alhamdulillah kita muslim. Nilai-nilai Al-Qur'an itu nilai-nilai yang sangat tinggi. Kalau kita terapkan pada diri kita, maka kita akan menjadi seperti Al-Qur'an yang berjalan gitu ya. Seumpama kita belum bisa menghafal Al-Qur'an, ya setidaknya kita bisa mempraktekkan nilai-nilai Al-Qur'an itu. Itu. Banyak loh orang-orang yang mencari nilai-nilai kebaikan, tetapi mereka tidak mendapatkan Al-Qur'an. Ya, mereka hanya mencari nilai-nilai kebaikan dari apa namanya, dari hukum adat istiadat, dari masyarakat seperti itu. Padahal nilai-nilai kebaikan itu sudah tersedia semuanya di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti tadi kita bicarakan di sini, Allah adalah zat yang paling berkuasa. Ini akan menumbuhkan tauhid kita, menumbuhkan kepercayaan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, nah setiap kali mereka ditanya, apakah belum datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Qalu, maka mereka berkata, orang-orang kafir tadi, i'tirafan minhum bi'adlillah wa iqraran bi annallaha azaha ilalahum bi bi'satir rusul. Nah, mereka menjawab, bala, iya benar, sudah diutus kepada kami seorang nabi atau seorang rasul. Qad ja'ana, sungguh telah datang kepada kami nadhir, ya, seorang pemberi peringatan. Nadhir, seorang pemberi peringatan. Dzalikan nadhir fi kaunihi nadhiran min jihatillah. Ya. Nadhir memberi peringatan itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang datang dari Allah, sudah datang, ya. Makanya kita kalau sudah mengetahui adanya rasul, ya, sudah mengetahui Al-Qur'an, mengetahui syariat Islam, maka hukumnya wajib ya kita beriman. Hukumnya wajib kita masuk kepada Islam dan menerapkan semua ajaran-ajarannya. Berbeda bagi orang-orang yang dinamakan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu apa? Yaitu orang-orang yang eee tidak mendapati keterangan nabi atau rasul. Ya, keterangan nabi atau rasul. Ya, seperti siapa? Seperti orang tua nabi, atau bapak ibu nabi. Tidak mendapatkan keterangan nabi dan rasul. Karena Rasulullah diutus setelah orang tuanya keduanya sudah meninggal. Seperti itu. Nah, berbeda kalau orang yang setelah
yang setelah Nabi diutus mendapatkan risalah, mereka mendapati keterangan tersebut, maka mereka harus beriman. Nah, kita juga walaupun Nabi sudah tidak ada, kita orang-orang setelahnya mendapatkan keterangan tentang Al-Quran, tentang Islam, maka wajib hukumnya kita mengikuti Islam, dan ini sebagai apa namanya? Sebagai hujjah ya. Nanti di akhirat. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya di dunia tidak tahu ada agama Islam, saya di dunia tidak tahu ada ini, ada itu. Tidak ada alasan seperti itu karena sudah Allah jelaskan semuanya, dan Allah kirimkan pemberi peringatan ya, walaupun bukan berupa nabi atau rasul. Oh, tadi mana? Bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Sungguh telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, fakadzabna, namun kami mendustakan. Namun kami mengingkari. Dzalikan nadhir fi kaunihi nadhiran min jihatillah. Wa qulna, bahkan mereka mengatakan apa? Wa qulna, dan kami berkata fi haqqi ma talahu minal ayat ma nazzalallahu ala ahadin min syai' ay min kitab. Bahkan mereka mengatakan berbohong, mencoba berbohong, ya. Allah tidak pernah tuh menurunkan kitab. Tidak ada tuh mana apa namanya nabi mana rasul. Ah, ini tidak bisa. Karena ya sudah jelas semuanya Allah turunkan, Allah jelaskan kepada hamba-hambanya. In antum illa fi dhalalim mubin. Ya, di dunia memang mereka mengingkari nabi-nabi itu. Sudah datang kepada mereka, tetapi mereka mengatakan apa? Ma nazzalallahu min syai'. Allah tidak menurunkan kitab suci. Ya, bahkan mereka menuduh Nabi Muhammad itu adalah orang gila. Menuduh Nabi Muhammad adalah penyihir. Menuduh Nabi Muhammad adalah tukang dongeng, ya. Kemudian menuduh Al-Qur'an itu bukan dari Allah, ya. Kemudian bahkan menuduh Nabi Muhammad adalah in antum illa fi dhalalim mubin. Kalian tidak lain adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang ada pada kesesatan yang besar, yang nyata. Wah, di dunia seperti itu. Apalagi nanti di akhirat itu. In antum illa fi dhalalim mubin ma antum ayyuhan nudhuru fi iddi'ain annahu ta'ala nazzala alaikum ayat illa fi dhalalin kabirin ay ba'idin anis shawab wa yajuzu an yakuna al-khitab min kalami al-khazanah lil kuffar. Nah, perkataan in antum illa fi dhalalim mubin, tidaklah kalian wahai para utusan kecuali dalam kesesatan yang jauh. Bisa juga ini perkataan yang mengatakan adalah orang kafir kepada para nabi ketika di dunia. Bisa jadi ini adalah perkataan para penjaga neraka kepada orang-orang kafir. In antum illa fi dhalalim mubin. Wahai orang-orang kafir, sesungguhnya kalian tidak lain adalah berada di dalam kesesatan yang jauh. Ya, artinya menambahlah penyesalan mereka orang-orang kafir ketika sudah di akhirat. Ya begitu. Jadi penyesalan jangan sampai datang kepada kita nanti di akhir ya. Kalau bisa menyesal sekarang. Menyesal sekarang kenapa mungkin sampai umur sekarang ya. Mohon maaf mungkin kita belum 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 banyak bekalnya kepada Allah, atau masih masih sedikit ilmu kita tentang agama Islam ini. Masih jauh dari persiapan ya, sebagaimana kita mungkin mau pulang kampung butuh persiapan, butuh bekal, butuh apa, persiapannya mungkin kurang. Nah, kita mau pulang kepada Allah nih. Ketika Allah tanya ya, umur yang sudah Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya, apa yang sudah kita lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut. Ya, padahal setiap nikmat yang Allah berikan pasti akan Allah tanya. Setiap detik yang berlalu, ya 24 jam, setiap hari yang berlalu, semuanya Allah akan tanya. Allah akan tampakkan CCTV-nya, videonya. Nih loh, kamu di dunia kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dengan detail, dengan terperinci. Ya.
"Enggak, itu bukan saya." Nggak bisa menolak, "Ini kamu, ini mukanya sama tuh." "Enggak, bukan saya." Kamu tidak mau mengakui, nanti Allah jadikan tangan kita berbicara, jadikan kaki kita yang berbicara, mata kita yang berbicara, telinga kita yang berbicara. Semuanya akan mengakui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ketika di dunia. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, selagi Allah masih memberikan kita kehidupan, memberikan nyawa di dunia ini, ya, semoga kita bisa makin memperbaiki diri kita. Semoga kita makin bisa untuk eh, memahami, mempelajari agama Islam ini sehingga mengantarkan kita akan semakin sadar, semakin kita itu berpikir, mentadaburi, ya, merenungi ciptaan-ciptaan Allah, merenungi hakikat dari kehidupan ini sehingga kita mengantarkan kita semakin taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan sampai ayat ke-9 ya. Dari ayat 3 sampai ayat ke-9 tentang pembacaan kitab tafsir Al-Munir karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, pada kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang ketiga sampai ayat ke-9 ini adalah tentang kemahakuasaan Allah dan maha kebesarannya. Ya, Allah menciptakan alam semesta ini itu harus kita baca. Al-Qur'an juga Allah jadikan atau Allah kirimkan kepada kita harus kita baca. Nah, bagaimana membaca alam semesta? Yaitu dengan cara merenung dan mentadaburinya. Sehingga kita bisa mengambil hikmah-hikmah, mengambil pelajaran-pelajaran. Kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, maka jangan berlalu begitu saja, ambillah pelajaran. Para ulama yang satu persatu dipanggil oleh Allah, jadikanlah pelajaran agar kita semakin giat dalam belajar agama karena ulama-ulama kita sudah meninggalkan kita. Yang ada yang ada sekarang, yang tersisa sekarang, ambillah ilmu dari mereka, ya. Kemudian Al-Qur'an ya itu juga harus dibaca. Dibaca tidak hanya dibaca saja tetapi juga difahami. Ya, didalami kandungannya, diambil hikmah pelajaran, diambil nilai-nilainya sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita tidak bisa menghafalnya, setidaknya kita bisa mengambil nilai-nilai hikmah-hikmah kebaikan yang ada di dalam Al-Qur'an, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang tafsir surah Al-Mulk ayat 3 sampai ayat ke-9. Insyaallah kita lanjutkan hari Kamis depan ya, insyaallah. Berikutnya kalau ada yang mau bertanya, eh, ya saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Assalamualaikum Pak Ustadz. moderator. Ya, silakan Bu. Saya Waalaikumsalam. Bunda Yuni. Ya, silakan Bunda Yuni. Ini yang saya mau bertanya yang ayat yang pertama yang kemarin Pak Ustadz. Mm-mm. Itu kan Allah itu tidak bertempat ya dan juga nggak ada beruang atau waktu ya, nggak punya ruang dan atau waktu. Mm-mm. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan Allah tuh apa namanya setelah menciptakan langit dan bumi dia Di langit, bersemayam di atas kursi. di langit. Kursi ya. Terus ada juga ayat yang lainnya kalau kekuasaan Allah, Allah duduk di atas kursi itu, kursinya Allah berada di atas air. Nah, yang mau saya Mm-mm. tanyakan, apakah itu juga bukannya tempat atau apa? Iya. Itu pertanyaannya Pak Ustadz, nomor yang ke-1. Pertanyaan saya yang kedua, yang mengenai ayat yang ini, yang ketiga sampai dengan ke-9 ya Pak Ustadz. Mm-mm. Nah, ini kan, masalah, manusia berkaitan dengan tadi ada bintang sebagai penyambit setan gitu ya atau sebagai apalah gitu. Nah yang mau saya tanyakan, ada di, surat Al-Jin kalau nggak salah,
Ada sebagian laki-laki itu, berteman dengan mereka. Nah, apakah masih bisa sekarang ini mereka itu mencuri-curi berita sehubungan dengan yang, adanya paranormal atau dukun-dukun itu Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, Allah di dalam Al-Quran mengabarkan bahwa Allah ada di langit, ya. Summastawa alal arsh, contohnya itu ya. Kemudian Allah istawa alal arsh, di atas arsh. Ya, yang pertama yang perlu kita pahami, Allah menginformasikan berada di sebuah tempat itu tidak hanya di atas langit, Ibu. Banyak ayat-ayat yang menginformasikan bahwa Allah itu bertempat tidak hanya di langit. Nah, tetapi kenapa kita katakan Allah di langit? Berarti kan tidak adil kan? Berarti kita seolah-olah hanya memakai satu ayat saja, ayat yang lain dibuang. Contoh, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia Allah ma'akum bersama kalian ainama kuntum dimanapun kalian berada. Ya, berarti kan itu Allah menginformasikan Allah berada di tempat dimanapun kita berada, ya kan? Nah, berarti yang benar mana ayat ini atau ayat yang pertama tadi? Allah juga pernah mengatakan apa? Tentang kisah Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Musa untuk pergi ke Bukit Tursina. Nah, Allah akan menampakkan dirinya di sana. Berarti kan Allah bertempat di mana? Di Tursina. Nah, yang benar di mana? Allah di Tursina atau di langit atau di mana-mana. Kemudian ada lagi banyak sekali ayat-ayat yang Allah menginformasikan di tempat. Nah, seperti ini. Akidah jumhur ulama dari zaman dahulu dari para sahabat dan juga sampai sekarang itu alhamdulillah terjaga, terjaga dari segala penyimpangan dan lain sebagainya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat itu apa? Ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang maknanya itu rancu untuk difahami. Contohnya Alif Lam Mim, Yasin, ya, Nun. Ini artinya apa? Nah, kita sebagai hamba tidak tahu artinya. Nah, kemudian bagaimana? Ini namanya mutasyabihat, ayat-ayat yang samar-samar, yang rancu untuk difahami kita sebagai hamba Allah, ya. Tapi bukan berarti tidak ada fungsinya sama sekali, ya. Allah menjadikan itu semuanya agar kita tunduk di hadapan Allah bahwa kita itu sangat lemah sekali. Bahkan pemahaman kita juga sangat sangat lemah. Nah, makanya dari itu ayat mutasyabihat. Yang kedua ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang tidak mengandung kerancuan. Ya, contohnya apa? Contohnya Allah memberitakan bahwa nanti ada surga, ada neraka, itu jelas. Allah memberitakan Allah itu wahid, Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Ya, Allah mewajibkan sholat, zakat, puasa, itu jelas semuanya. Itu namanya muhkamat. Nah, dalam menyikapi ayat muhkamat ya sudah jelas kita langsung terima saja sebagaimana zahirnya seperti apa gitu ya. Namun dalam menyikapi ayat mutasyabihat seperti seperti tadi, Allah itu bertempat. Nah, kalau Allah bertempat, sebelum ada tempat Allah di mana? Ya, Allah di mana? Kalau Allah bertempat, berarti Allah membutuhkan kepada tempat. Padahal Allah itu tidak membutuhkan kepada tempat. Dan dalam sebuah hadis, kanallahu walam yakun lahu syai'. Allah itu ada dan ketika itu tidak ada apapun. Tidak membutuhkan apapun.
ya, tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan zaman. Allah tidak dikatakan kemarin, tidak dikatakan sekarang, tidak dikatakan akan depan, tidak membutuhkan waktu. Jadi keluar dari ruang waktu, keluar dari ruang tempat seperti itu. Nah, makanya Allah mengatakan laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan apapun, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak menyamai dengan apapun. Allah jadi tidak membutuhkan apapun. Nah, adapun ketika Allah memberitakan saya itu ada di langit, saya itu ada di mana-mana, saya itu ada di ini. Nah, itu tidak makna secara hakikinya, ya. Tidak makna secara hakiki. Karena dalam bahasa Arab itu kita kalau belajar ilmu bahasa Arab namanya ilmu balaghah, itu ada namanya hakikat, ada majaz. Ada kata yang hakikat, hakiki, ada yang majaz. Contoh, presiden duduk di atas kursi kepresidenan selama 5 tahun. Itu difahami secara hakikat atau majaz? Ya kita jawab itu majas. Kenapa? Karena nggak mungkin presiden itu 5 tahun duduk aja di atas kursi kepresidenan. Capek lah. Kapan dia tidur? Kapan dia belusukan? Kapan dia berdiri? Kapan dia makan, sholat? Kan nggak mungkin. Nah yang dimaksud duduk di situ, menempati kursi di situ adalah apa? Makna majas. Maksudnya menempati jabatan, bukan kursi gitu, ya. Nah, itu dalam bahasa Indonesia saja mengenal seperti itu. Dalam bahasa Arab itu juga lebih mengenal lagi. Ada ayat-ayat yang secara hakiki, hakikat maknanya, ya, ada yang maknanya hanya majas saja. Nah, ketika Allah menempati sebuah tempat, Allah itu ada di mana-mana. Maksudnya bukan Allahnya, tetapi ilmunya Allah. Ya, Allah itu mengetahui kita mau di tempat yang sendiri, yang paling tersembunyi di bawah bumi, ya, atau di tempat terbuka. Allah tahu apa yang kita lakukan, bahkan yang ada di dalam hati kita, Allah juga tahu. Ya, Allah kemudian istawa alal arsh. Istawa itu sendiri dalam bahasa itu maknanya itu ada 16. Ya, ada 16. Kenapa? Salah satu maknanya memang bersemayam. Tetapi kenapa kita hanya memaknai bersemayam saja? Berarti itu kan namanya, mohon maaf, pemerkosaan bahasa. Ya, padahal maknanya ada 16. Kenapa kita hanya mengambil satu makna saja? Makanya dalam memahami Al-Quran itu kita harus mengetahui kaidah-kaidah penafsiran dan juga harus mengetahui tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, ilmu tafsir, ulumul Quran, ilmu tentang akidah, tentang fikih, tentang sejarah Nabi, itu digabungkan semuanya sehingga dalam menafsirkan menghasilkan tafsir yang benar seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ketika Allah menginformasikan berada di sebuah tempat, hakikatnya itu bukan Allah, ya, zatnya berada di tempat itu, bukan. Ya. Berarti kalau kita mengatakan zatnya bertempat di situ, berarti Allah ada di WC, naudzubillah. Allah ada di tempat-tempat kotor, naudzubillah. Ya, berarti sama saja kita menghinakan Allah. Ya, yang dimaksud Allah ada di segala tempat bukan zatnya Allah, tetapi ilmunya Allah. Setiap pertiga malam akhir Allah turun ke bumi, ke langit dunia, kemudian menawarkan hambanya, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min sa'ilin fa'autia. Ada enggak yang mau minta ampun, aku maafkan. Ada yang enggak minta sesuatu, saya berikan. Nah, apakah tiap malam seperti itu? Padahal kalau kita lihat, malam itu kan bergeser, ya. Sekarang mungkin di daerah India sana sedang malam. Berarti Allah sedang turun di sana, ya. Nanti bergeser lagi ke arah barat, turun lagi, turun lagi. Nah, kalau turun-turun terus, ya, padahal kalau kita lihat itu kan
malam itu kan setiap ya paling setiap ya menit mungkin itu selalu selalu ada per 3 malam akhir. Berarti Allah nggak pernah naik dong, turun terus. Jadi katanya katanya tadi di langit, tapi ini turun terus, di bawah terus. Nah, ini kan. Jadi pemahamannya tidak zahir seperti itu, tetapi pemahamannya itu adalah ayat mutasyabihat yang para ulama dahulu ketika mendapatkan ayat mutasyabihat, mereka tidak mau sok tahu, tidak mau sok tahu. Mereka selalu menjawab wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih tahu terhadap maksud dari firman-Nya itu. Alif lam mim apa artinya? Wallahu a'lam bimuradihi. Sumastawa 'alal arsy apa artinya? Wallahu a'lam bimuradihi. Gitu. Kenapa? Karena itu tergolong ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat kita tidak boleh terlalu dalam membahasnya, ya cukup dibaca saja, diimani saja bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, begitu Bu. Ya, jadi amannya bagi kita ketika mendapatkan ayat-ayat mutasyabihat seperti Allah mengatakan punya tangan, Allah mengatakan punya apa? Punya kaki atau punya mata, punya apa? Jangan difahami fisik karena Allah itu bukan fisik, bukan tubuh, ya. Nah, kalau kita memfisikan Allah, menubuhkan Allah, sama seperti orang penyembah berhala. Akhirnya sama seperti penyembah berhala. Allah tidak butuh fisik, tidak butuh tubuh, tidak butuh apa namanya anggota tubuh untuk disembah. Ya, bagaimana kalau Allah bukan fisik, bukan apa? Bagaimana kita melihat Allah? Itu semua atas kekuasaan Allah. Nanti kita melihat Allah dengan caranya Allah. Begitu. Di akhirat sana kita kan nanti melihat Allah kan, ya. Bahkan digambarkan dalam sebuah hadis kita melihat Allah seperti melihat rembulan. Bukan berarti Allah rembulan, bukan berarti Allah bulat seperti rembulan, bukan. Tetapi karena saking jelasnya kita melihat Allah seperti halnya kita melihat rembulan gitu. Ya, tapi janganlah tatafakkaru fi dzatillah. Janganlah kalian berpikir tentang zatnya Allah. Ya, tentang zatnya Allah. Walakin tatafakkaru fi khalqillah. Tapi berpikirlah, merenunglah pada ciptaan-ciptaan Allah. Ya, Allah ciptakan langit, bumi, diri kita, makhluk-makhluknya. Merenunglah pada ciptaan-ciptaan Allah tersebut sehingga mengantarkan kita semakin percaya kepada Allah. Hikmah-hikmahnya kita ambil, pelajarannya kita ambil sehingga kita semakin tunduk dan beriman kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab gitu. Terus pertanyaan kedua tadi apa Bu ya? Ibu Bunda Yuni? Ini, yang masalah seseorang yang meminta bantuan kepada jin atau setan, Pak Ustadz? Iya, meminta bantuan kepada jin dan setan, dikatakan di dalam surah Al-Jin itu tidaklah mereka mendapatkan solusi kecuali malah semakin sesat ya. Ayatnya saya lupa. Ya, di situ dijelaskan bahwa tidaklah mereka meminta bantuan kepada jin kecuali malah semakin sesat. Jadi kita di apa namanya tidak dibolehkan untuk meminta bantuan kepada musuh kita. Ya, yang namanya setan itu kan selalu musuhi kita. Maka ketika kita minta bantuan kepada jin dan setan, pasti yang namanya musuh tidak menginginkan kebaikan kepada kita. Ya, musuh itu yaitu setan adalah menginginkan kita itu kafir, menginginkan kita itu ingkar kepada Allah. Walaupun secara dohirnya menawarkan kita kebaikan-kebaikan, ayo kerjasama dengan saya, nanti saya jadikan kamu orang yang sakti, orang yang mandraguna, orang yang kaya, pintar, dan seterusnya. Itu secara dohirnya. Tetapi sebenarnya setan ingin menjadikan kita itu semakin sesat, semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ya kita meminta bantuan kepada mereka karena
Ya sebagaimana kita di dunia ini kita kan kita kalau bisa jangan berkawan dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang akhlaknya nggak benar. Ya, jangan sampai kita berkawan dengan mereka karena kita akan tertular apa? Keburukannya. Kemudian kepada orang-orang kafir juga kalau bisa jangan kita menjadikan kawan dekat kecuali hanya sekedar apa? Ya sekedar hubungan muamalah saja. Atau kalau perlu kita sampaikan Islam, itu boleh. Tapi jangan kemudian terlalu dekat kemudian menjadikan kita itu terbawa kepada ajaran mereka seperti itu. La yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunillah. Dan janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia. Ya, aulia itu kawan-kawan dekat atau bisa juga dijadikan sebagai pemimpin. Ya, itu selain Allah. Yang dijadikan teman dekat adalah Allah. Udah mendekat aja kepada Allah. Ya, bercengkrama, bermesra-mesraan dengan Allah. Jangan malah dengan orang-orang kafir. Allahu a'lam bishawab. Baik, kepada teman-teman sekalian, masih ada waktu sekitar 2 menit lagi. Iya, pertanyaan di mana Allah itu pertanyaan yang bid'ah ya. Tidak boleh kita bertanya Allah di mana ya. Itu pertanyaan bid'ah ya. Maka tidak boleh kita bertanya di mana Allah, itu sama saja kita apa namanya? Allah itu tidak disifati di mana. Allah tidak disifati kapan. Ya, Allah tidak disifati apa. Makanya ketika orang-orang kafir tanya, Tuhan kamu itu siflana robbak. Orang-orang kafir kan nanya, Tuhan kamu itu apa sih? Gitu kan. Itu ada tuh asbabun nuzul turunnya surah Al-Ikhlas. Kenapa turun surah Al-Ikhlas? Itu orang kafir nanya kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, siflana robbak. Wahai Muhammad, coba gambarkan Tuhan kamu itu apa sih? Apakah batu disembah atau api yang disembah atau apa sih gitu. Nabi Muhammad apakah menjelaskan, oh Tuhan saya itu benda fisik? Tidak pernah. Selalu Allah itu menjelaskan di dalam Al-Qur'annya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, huwallah, dialah Allah, ahad, Maha Esa. Allah selalu menjelaskan dengan sifat, bukan Allah itu benda, Allah itu bukan benda, bukan fisik, bukan tubuh. Ya, jadi jangan terfikirkan Allah itu benda atau fisik dan Allah itu tidak sama dengan makhluknya, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Karena berhubung waktu menunjukkan jam 7.00, mungkin berakhir pula pada kajian pagi hari ini. Insyaallah akan dilanjutkan kajian pada, dan kita juga mengadakan kajian pada subuh Ahad, yaitu memahami isi kandungan Al-Quran dengan metode Super Al-Ijaz yang dikarang itu guru kita Ustadz Quranam LCMA. Insyaallah kami akan bagikan linknya pada Ahad subuh. Harap untuk teman-teman atau peserta sekalian untuk meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu selama Allah masih memberikan kesempatan buat kita semua. Baik, itulah yang sempat kami sampaikan. Sempat kami paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari kami. Wal hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama.